Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsalal ukula ila tauhid wa hadaha wa awduha adilata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bibarrohil haq subhanal batin. Asyhadu an la ilaha illallah hul malikul haqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wadil amin tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa hijriha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa kula insanin alzamnahu ka'iraw fi unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura iqra kitabaka fa bi nafsika yawma 'alaika hasiban. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah masjid Raudhatul Jannah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati, yang kami muliakan para alim, para ulama, Badan Kemakmuran Masjid, Takmir Masjid Raudhatul Jannah, Imam Rawatib. Coba sistem yang satu ini, cak suaranya. Dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berseru kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan ridha-Nya, sehingga kita boleh bersama-sama berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka dalam momentum dakwah fisabilillah untuk menjawab berbagai macam persoalan hidup, tantangan sekaligus iman Islam di masa akan datang. Selawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya agak terlambat, mohon maaf kepada jemaah karena beberapa jalan yang ada di luar, jalan Legi itu ditutup. Kebetulan juga berpapasan ada dua kegiatan pengajian, mengambil inisiatif untuk berputar. Saya katakan sama istri saya, ini alamat belum di, ini bukan di Filipina. Kurang jelas ya soal sistemnya. Yang ke dalam kurang. Yang feedbacknya yang ke dalam kurang. Kalau masih di daerah Indonesia, saya bilang kita tidak bakal hilang. Ini kan masih di seputar kota Surabaya. Coba kita putar lagi. Alhamdulillah.
Ternyata di belakang saya juga ada beberapa mobil juga kesasar. Bagus ya. Kegiatan dakwah ini semakin banyak kita lakukan, Islam semakin baik ke depan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dakwah yang memberikan kontribusi sekaligus menjawab persoalan-persoalan umat dan masa depan negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dakwah itu menjawab. Ini nggak perlu di luar, yang penting di dalam deh. Kalau ada, iya. Mic luar itu nggak perlu terlalu kencang keluar. Di dalam yang paling utama. Di luar sama suruh nggak datang kan begitu. Jadi Bapak Ibu, ini kan malam yang terakhir saya di kota Surabaya. Jadi maksudnya biar kita sampai pagi nggak apa-apa. Amin ya robbal. Takutnya yang nunggu ini yang kelemahan, khawatir, nggak sabar pulang kan. Innamal a'malu binniyat. Ada yang datang ke masjid beribadah, ada juga yang datang ke masjid bukan ibadah. Hanya Allah yang tahu. Kita selama diperkenankan oleh Allah untuk hidup di dunia ini, hanya satu yang perlu kita rebut. Kadang-kala kita lupa bahwa kehidupan manusia di dunia ini hanya sementara. Apa yang kita miliki, yang ada tampak saat ini, itu hanya bersifat temporer, sebentar. Tapi seolah-olah seakan-akan kita jadikan itu sebagai kehidupan yang abadi. Lupa kita. Inilah sifat daripada manusia, lupa. Saya sebagai pribadi yang diberi petunjuk oleh Allah, bersama keluarga kami sadar betul bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sebentar. Kalau kehidupan di dunia ini tidak ada habisnya, kemungkinan besar kami tidak akan bersama ibu bapak. Artinya pandangan kehidupan agama itu hanyalah Islam yang memberikan kepastian. Karena agama Islam ini adalah agama yang sudah diajarkan oleh semua nabi, tapi tidak sempurna syariatnya. Dari 124.000 nabi yang diutus oleh Allah, tidak ada satupun nabi yang sukses menuntun umat manusia kecuali nabi terakhir baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya yang terpecah-pecah. Umat semua mengaku pengikut Nabi Muhammad, tapi di akhir zaman ini masing-masing kita berjalan dengan kekuatan kemampuan kita, bahkan dengan mudah diadu domba oleh kelompok-kelompok kafir, golongan kafir. Saya sebagai orang yang kemudian Allah kasih hidayah, yang mendapat petunjuk dengan jelas tentang kebenaran Islam, berulang-ulang saya katakan bahwa kami sekeluarga bukanlah pindah agama. Kami sekeluarga ini kembali kepada fitrah, pulang kepada kebenaran. Bukan orang Islam yang meyakinkan kepada kami tentang ajaran Islam, tetapi pengetahuan
terhadap sejarah agama para nabi yang kami pelajari, yang insya Allah lebih paham daripada Bapak ini. Kita di Indonesia ini, apalagi di tahun-tahun terakhir ini, menganggap semua agama itu sama. Orang kafir di dalam Al-Quran itu nggak pernah rela. Dia tidak pernah mengakui bahwa dia itu adalah golongan kafir. Karena ada umat Islam juga yang mengakui mereka itu sebagai agama yang sama dengan agama Islam. Saya nggak konsen bicara ini, kayak pengumuman. Oleh karena itu saya, atau ada wireless ya, wireless aja, itu wireless itulah lebih bagus. Wireless aja, nggak terlalu kencang terlalu luar, nggak konsen saya bicara. Itu wireless aja. Yang penting kan yang hadir ini, wireless aja, wireless. Ini kayak pengumuman ini. Bukan saya yang nggak konsen. Iya, kurang enak. Terlalu pecah, terlalu kencang. Ya nggak apa-apa, kita sambil pelan-pelan aja bicara. Jadi saya ini orang yang Allah kasih petunjuk. 11 Oktober 2006 kami masuk Islam. Islam itu kan agama yang sudah diajarkan oleh Nabi-Nabi dulu sampai Nabi kita Muhammad SAW. Oleh dan sebab itu saya pada kesempatan ini datang hadir di tengah-tengah ibu bapak menyampaikan kisah tentang perjalanan kehidupan kami, bahwa Nabi Muhammad itulah Nabi yang sudah dijanjikan oleh para Nabi sebelum datang beliau, termasuk Nabi yang terakhir di kalangan Bani Israil, Isa alaihissalam. Ibu bapak pasti bertanya, kenapa kami sekeluarga memeluk agama Islam? Saya katakan kami tidak pernah merasa diri pindah agama. Kami ini orang yang diberi petunjuk dan tidak mudah untuk mendapatkan petunjuk itu. Kalau dalam kenyataannya ada juga orang yang keluar dari Islam, murtad. Orang yang masuk Islam dan orang yang keluar dari Islam sudah biasa di Indonesia ini. Orang yang dapat hidayah itu disebut dengan muhtadi, bukan mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang dibujuk. Kami mendapatkan Islam ini dengan kemampuan mengkaji. Ada 3 agama besar di dunia ini, Yudaisme, Kristen, dan Islam. 3 agama ini hanya satu yang merupakan agama dari para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, bukan membawa Islam. Islam sudah ada sebelum datangnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam ini adalah agama yang terakhir dianut oleh Nabi Isa dan pengikutnya. Sebelum datang Rasulullah SAW, Nabi Isa sudah memberitahukan di dalam Al-Quran
Tapi ibu bapak selalu menganggap Injil itu adalah kitab suci Kristen. Injil itu adalah kitab sucinya umat Islam. Karena nabi yang membawa Injil itu adalah nabi yang ke-24 dalam susunan Rasul Allah. Dia yang dilahirkan dengan tanda-tanda mujizat, tanpa konotasi seks, tanpa hubungan biologis. Tugasnya ada dua: meluruskan jalan hidup Bani Israel dan mengingatkan kepada Bani Israel akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Jadi Nabi Isa itu nggak ada hubungannya dengan agama Kristen. Kitab Injil itu juga nggak ada hubungannya dengan agama Kristen. Semua kitab yang dibawa para nabi itulah namanya Al-Quran. Di dalamnya ada Taurat, di dalamnya ada Zabur, di dalam Al-Quran itu ada Injil. Setiap kisah yang mengisahkan tentang Nabi Musa itulah Taurat. Kisah yang bercerita tentang Nabi Isa itulah Injil. Tadi malam di Tanjung Perak saya bertanya kepada jamaah di sana, apa nama kitab suci orang Kristen? Mereka mengatakan Injil. Siapa yang membawa kitab Injil? Nabi Isa. Nabi Isa agamanya Kristen atau Islam? Mereka bilang Islam. Tapi kitabnya ada di gereja. Ini pemahaman yang sudah sesat selama beratus-ratus tahun. Ini khutbah Jumat bagus ini. Jadi saya kira ibu bapak, kita mulai dengan dialog saja, interaktif. Ibu bapak yang bertanya, saya yang menjawab. Karena kalau tablik akbar berarti sound systemnya itu harus bukan seperti sholat Jumat begini. Ini kan cocok kalau sholat Jumat. Ya, saya orang yang terus terang bicara. Kalau bagus, bagus. Nggak apa-apa, bapak-bapak mau marah, itu hak bapak. Saya juga punya hak. Saya nggak keluar cakrawala berpikir saya kalau begini. Ini yang paling penting dalam dakwah itu sound system. Kalau khutbah Jumat ini bagus, kalau hanya bercerita biasa ini juga bagus. Kita bercerita saja. Jadi saya ini dilahirkan di Manado 30 November 1970 dan kemudian pada tanggal 11 Oktober 2006 kami sekeluarga memeluk agama Islam. Betapa indahnya, betapa tenangnya jiwa kami setelah mengucapkan dua rukun syahadat. Alhamdulillah. Kami begitu masuk Islam, membangun komitmen untuk mulai bagus, mensyukuri nikmat Allah dengan dakwah. Karena ilmu yang paling tinggi dalam Islam itu bukan jago pidato, bukan menghafal 30 juz, bukan di kepalanya ini bersarang ribuan hadis. Ilmu yang paling tinggi dalam Islam itu adalah pandai dan pandai bersyukur. Begitu Allah berikan nikmat, si orang yang beriman ini pandai mensyukurinya. Dengan apa? Dengan perbuatan. Begitu Allah memberikan hidayah, kami sekeluarga komitmen berkeliling Indonesia untuk menegakkan Islam. Bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Al-Wasliyah, bukan Nahsawandiyah, bukan FPI, bukan Ansor, bukan Banser. Kami berdiri di atas pengakuan
Ahlus Sunnah wal Jamaah, memanggil orang kafir memeluk Islam dan mempersatukan orang Muslim supaya bersatu. Apalagi kita di Indonesia ini sekarang banyak sekali persoalan-persoalan yang menyeruak ke publik. Umat Islam diadu domba, sehingga kita tidak lagi ada kehangatan dalam berislam maupun dalam bernegara. Terkunci hati kita. Sementara orang-orang kafir dengan giat-giatnya mereka ingin mengganggu selalu kita. Ini pertarungan yang abadi. Ini sudah terjadi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Orang kafir itu tidak akan rela. Walan tardu ankal yahudu wala nasra hatta tatabi'a millahum. Inilah. Saya kepentingannya cuma dua. Memanggil orang-orang kafir supaya memeluk Islam dan mempersatukan ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah. Sudah ribuan orang-orang kafir yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Berkeliling kami mengajak orang untuk datang ke masjid untuk beriman kepada Allah. Amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah, melakukan segala segenap perintah Allah. Semua nabi diakui dalam Islam, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Saya nonton televisi, ada seorang ustadz yang berkata, Damai Indonesiaku, acaranya Damai Indonesiaku. Beliau mengatakan agama Islam itu adalah agama yang bersumber dari Ibrahim. Begitu juga agama Yahudi dan agama Kristen. Jadi kata beliau, ada 3 agama yang bersumber berakar dari agama Ibrahim. Ini ustadz nasional, sudah ceramah di televisi TV One, Damai Indonesia. Waktu saya menonton ini, saya katakan ini celaka 12. Agama Nabi Ibrahim itu sumbernya cuma satu. Qul innani hadani Rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Qul aina sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Berarti sumber agama Ibrahim itu akarnya cuma satu, agama Islam. Agama Kristen itu bukan agama samawi. Agama Kristen itu kebetulan saya lama di sana. Saya juga sempat memimpin sebagai rektor Sekolah Tinggi Teologi Calvinis. Sekarang dia sudah berubah menjadi UKI Papua. Saya mewisudahkan para pendeta, dan saya justru menemukan Islam itu bukan di Indonesia. Menemukan Islam itu di tanah Yerusalem. Ada 3 agama besar di sana, Yudaisme, Kristen, dan Islam. 3 agama besar ini kitabnya berbeda. Yahudi Yudaisme kitabnya Talmud, Kristen kitabnya Perjanjian Baru, Islam kitabnya Al-Quran. Tapi pemahaman orang awam, pemahaman manusia di dunia ini, agama Kristen itu kitabnya Injil. Kitab Injil itu tidak dalam bentuk buku. Begitu Nabi Isa diangkat oleh Allah, Injil pun dibawa oleh Nabi Isa, karena Injil itu melekat dalam mulut lisan Nabi Isa. Perhatikan baik-baik penjelasan saya. Makanya tidak ada seorang ahli teolog, profesor Kristen maupun Islam, yang dapat membuktikan Injil secara
asli. Beda dengan Al-Quran. Nabi yang menerima wahyu adalah orang Arab. Wahyu ditulis dalam bahasa Arab. Kalau ditanya kepada pendeta sekalipun, kira-kira Nabi Isa waktu datang di dunia bahasa yang dia gunakan bahasa apa? Bahasa Ibrani itu bahasa baru. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesade, Kafresi, Shimtau. Saya dosen bahasa Ibrani. Itu abjad penulisannya dari kanan ke kiri. Bahasa Ibrani itu bahasa baru, Hebreus, yang dipakai oleh Nabi Isa selama dia memberitakan Injil adalah bahasa yang negara lagi hancur sekarang, Suriah. Kalau melibatkan Suriah, berarti bahasa yang dipakai oleh Isa adalah bahasa Ibrahim. Bahasa yang dipakai Musa adalah bahasa Ibrahim. Bahasa yang dipakai semua nabi adalah bahasa Aramik. Itu bahasa kuno, Arab kuno. Modernnya adalah Arabik, bahasa Arab. Jadi semua nabi itu berasal dari dua sumber, Semit Selatan dan Semit Timur. Kenapa disebut Semit? Karena semua berasal dari silsilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, dari anak-anaknya Nuh alaihissalam. Tapi kalau silsilah para nabi dan rasul, gennya itu berasal dari Ishak, Ismail dan Ishak. Dari Ismail dan Ishak sumbernya adalah Ibrahim. Pada waktu Nabi Isa datang, dia tidak lama di dunia. Dia memberitakan itu hanya sampai umur 35 tahun, sudah diangkat oleh Allah. Dia tidak disalib. Kalau dia disalib, berarti yang pertama kali percaya kepada ajaran Kristen adalah kelompok-kelompok Yudaisme. Artinya yang lebih dulu beriman jadi Kristen itu adalah orang Yahudi. Nanti 200 tahun Isa sudah dimuliakan, diangkat oleh Allah, barulah kitab yang orang Kristen pakai ini sekarang ada. Perjanjian Baru. Itu bukan Injil. Karena sumber daripada teori itu selalu menggunakan bahasa asli, apalagi kitabnya. Tulisan Sanskerta pasti yang menulisnya adalah orang-orang Hindu. Gak apa-apa, orang Hindu yang menemukan tulisan Sanskerta asli, entah agamanya benar atau tidak, lakum dinukum waliyadin. Tapi keaslian kitab orang Hindu ada Sanskerta. Orang Islam mendasarkan pemahaman teologis menurut konteks kebenaran Al-Quran. Bahasa aslinya bahasa Arab. Karena Nabi yang menerima wahyu Quran itu berkewarganegaraan Arab. Nah sekarang tanya sama orang Kristen, bahasa asli Bible Kristen apa? Kok ada orang juga mau berdebat dengan orang Kristen? Dua-dua goblok. Yang satu bukan ahli Kristen, yang satu bukan ahli Islam. Sama dengan kita menggambar orang, disuruh gambar orang tidak ada tangan, tidak ada kepala, tidak ada kaki, cuma dada berbulu, bisa saja gorila. Abstrak. Sementara kebenaran itu memerlukan sejarah. Ini yang dikatakan Al-Quran, Qul amanu billahi, katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma ursila ila Ibrahima, dan kepada Ibrahim, yang diturunkan kepada Ibrahim,
wa unsila ila Ibrahim wa Ismaila, kepada Ismail, wa Ishaq, kepada Ishaq, wa Yakub, kepada Yakub, wal asbati, dan kepada 12 keturunan bangsa biadab Bani Israel. Kelanjutannya, wa ma utiya Musa, dan kami beriman kepada Musa, apa yang diturunkan Allah kepada Musa, yakni kitab Taurat, wa Isa wa ma utiya nabiyun, dan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa, yaitu Injil. Jadi ketika Allah turunkan kitab-kitab para nabi ini, nabinya sudah terangkat, ada yang wafat, ada yang diangkat. Semua nabi yang diutus Allah ini gagal. Nabi yang terakhir gagal itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Pengikutnya hanya 12. Saya pernah diskusi dengan seorang sosok Yahudi. Saya tanya, siapa pengikut Isa itu? Pengikut Isa itu 3 golongan: orang miskin, kaum duafa, dan orang-orang yang berpenyakit. Nabi Isa itu jangankan orang sakit, orang mati pun bangkit. Ini nih Paulus, ahli filsafat dari Tarsus. Dia melihat Isa ini penuh mukjizat, lahirnya saja tanpa melalui hubungan seks. Paulus berfilsafat, lalu mengatakan bahwa dia ini adalah Tuhan yang menjadi manusia. Selagi Bapak Ibu mengakui Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa, tidak akan jadi perdebatan itu. Karena memang itu yang diciptakan oleh gereja untuk membunuh akal sehat kita. Isa diserupakan dengan beberapa inisial nama. Kalau di Israel namanya Yeshua HaMashiach, itu nama aslinya. Di tempat kelahirannya Bait Lam. Kemudian orang Arab menyebutnya Isa Al-Masih, karena dia hidup di zaman Masehi. Before Christ, ante Domini. Sebelum Kristus, sebelum Mesias, and sesudah Mesias kan, ante Domini. Zaman bapak-bapak gereja. Nah, orang tidak paham bahwa agama Kristen ini adalah agama filsafat, bukan agama samawi. Orang nggak paham itu. Makanya untuk melawan argumen Kristen, pertajam kemampuan filsafat. Kalau nggak ngerti ilmu filsafat, cuma banding Quran dengan Bible, banding Quran dengan Bible, ujung-ujungnya lakum dinukum, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Apa yang didebat? Tapi kita mencari tahu siapa sosok Isa ini. Islam akan menjelaskan. Isa menurut Islam adalah Nabi. Nabi yang diutus Allah dengan cara yang spektakuler. Dilahirkan tanpa konotasi seks, tanpa hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Apa tugas Nabi Isa di dunia? 2. Mengajak Bani Israel kembali ke jalan yang lurus dan memberitahukan akan datang Ahmad bin Abdullah. Nah, di Kristen juga menceritakan siapa Yesus Kristus. Begitu. Dari bahasa apa itu? Kan begitu. Nanti orang Kristen akan menjelaskan. Tadi malam saya kasih perumpamaan 2 orang yang duduk, satu bernama Mick Stevens, satu bernama Suhartono. Mana orang Jawa? Suhartono identik dengan Wong Jawa. Mick Stevens pasti American, orang Amerika. Nah, begitu juga. Dari mana istilah Yesus? Dari mana istilah Isa ini? Sumbernya. Itu yang perlu didebat. Bukan materi yang terletak pada teori Quran dan Bible, bukan, lalu dibanding-bandingkan. Itu debat awam. Saya kalau mau debat nggak begitu, nggak akan petik-petik ayat begitu. Itu debat alegoris. Semua punya pemahaman seperti itu.
dan sama-sama kuat pastinya. Cari tahu. Kalau saya Marga Waloni sudah pasti dari Manado. Kalau saya Marga Nasution pasti dari Batak, Sumatera Utara. Lesos Kristus turun kepada dewa yang bersifat polytheism yang disembah oleh Romawi kuno. Masa Allah. Jadi tidaklah tepat kalau kita mengatakan toleransi karena orang Kristen itu sama dengan orang Islam. Dia Nabi Isa, kita Nabi Muhammad. Innalillah. Enggak. Kita harus ajak orang Kristen itu supaya masuk Islam. Kalau enggak mereka akan masuk neraka. Itu. Karena mereka dikatakan di dalam Al-Quran itu jelas sekali. Inna syarrad dawabi indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha masiihun Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Nah, kalau dia kafir, ajak dia masuk Islam. Derajat orang kafir itu kata Al-Quran adalah binatang. Ibu bapak yang beruntung, begitu lahir langsung manusia. Yang murtad di antara kalian berarti dia adalah manusia berubah jadi binatang. Kami yang dari binatang jadi alhamdulillah. Itu perbedaannya. Apa? Badan kita yang binatang, bukan karakter kita, sifat kita. Padahal dari dalam kandungan Allah sudah berfirman, sudah menjalin hubungan, agreement, deal to deal antara manusia dengan Sang Pencipta. Inilah. Maka dijadikan manusia itu sebagai makhluk yang paling mulia. Ditiupkan ruh ke dalam manusia. Manusia itu tampil sebagai manusia, makhluk yang paling mulia dari sekian banyak makhluk ciptaan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Ada perjanjian, ada agreement. Setelah manusia mengaku beriman kepada Allah dari dalam kandungan, saya begitu. Dari kandungan ibu saya sudah ada perjanjian dengan Allah. Hai janin, hai Yahya, aku adalah penciptamu dan engkau adalah ciptaan kami. Alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Saya menjawab, qalu bala, kami akan menyembahmu. Maka turunlah ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna. Jadi ada kewajiban bagi manusia ini untuk sujud menyembah kepada Allah. Kebetulan manusia yang sujud menyembah kepada Allah ini hanya orang Islam, mukmin istilahnya. Makanya tu ayat tadi menjelaskan wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kamilah orang-orang yang berserah, kamilah Muslim. Jadi Muslim itu tandanya adalah mengakui semua Nabi utusan Allah, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Isa nggak ada hubungan dengan Kristen, tadi saya sudah katakan. Di sana itu bukan Isa. Di sana itu adalah Yesus. Terkait dengan orang yang dituhankan oleh satu golongan agama, silakan. Negara kita tidak mempersoalkan, betul? Silakan. Tapi ketika yang dituhankan itu melibatkan Nabi di antara umat Islam, ini persoalan. Maka kita perlu mendakwakan bahwa salah, sesat. Nabi yang datang atas nama Isa, atas nama Yesus Hamasyah, atau yang dianggap Yesus Kristus oleh Kristen, statusnya tetaplah Nabi. Makanya beda ajaran Kristen dogmanya dengan ajaran Islam. Orang Islam itu diselamatkan karena iman dan amal soleh. Sound sistemnya keluar banyak ini. Iman dan amal soleh itu dalam Islam. Tapi di dalam Kristen, orang Kristen masuk surga itu karena juru selamat
ada juru selamat. Kita nggak ada juru selamat, memang harus cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat saja belum tentu selamat. Capek saya pegang mic. Oleh dan sebab itu saya memberikan ruang kepada ibu bapak, sebaiknya kita berdialog saja. Bapak dan ibu bertanya, saya akan menjawab. Saya sudah berulang-ulang katakan, saya tadi pagi saya enak sekali bicara itu, terarah pembicaraan saya di masjid apa itu? Ruangannya sebesar ini, tapi sound sistemnya bagus. Ini yang bagus kalau sholat Jumat. Ya, saya kan sering khotbah juga, jadi mic begini sholat Jumat. Ini bukan mic ceramah ini. Panitia harus lebih pekah lagi menyiapkan mic ceramah dengan mic khutbah Jumat. Kalau saya orangnya kan cakrawala, pikiran saya terbuka waktu berdakwah. Ketika saya menggelekar suara saya baru terbuka. Kalau slow begini saya mengantuk juga. Jadi ini jadi catatan bagi kita. Silakan saja bertanya, saya siap untuk menjawab. Dan waktu jadi catatan penting ini. Ya, silakan Pak, bertanya aja kita, saling dialog. Saya nggak bisa lagi lanjut ceramah. Bagaimana Ustaz menanggapi yang sedang dialami Ustaz Uwas saat ini? Iya, itu tadi saya katakan. Beliau bertanya bagaimana yang dialami oleh Ustadz Abdus Somad. Inilah penyakit kita di dalam Islam. Dan itu cita-cita orang kafir, hancurkan Islam pakai orang Islam. Jadi ini ujian akhir zaman. Kemarin kan saya bela waktu diganggu oleh kafir, saya yang turun tangan itu. Karena MUI-nya pun sudah angkat tangan. Jadi saya kira persoalan UAS ini di sisi lain ada kepentingan politik. Tapi sudahlah, saya malas mengurus-ngurus begitu, menyinggung-nyinggung soal politik itu. Biar aja lah, Jokowi juga sudah terpilih, biarkan aja, nggak usah campur-campur masalah itu. Kita sudah lelah, mahasiswa sudah turun, masyarakat sudah turun, biar aja, nggak usah urus itu. Nanti kita lihat aja lah, bidakwatil fuqara'i. Karena tertibnya dunia ini kan bergantung kepada 4 orang. Qiwamud dunya bi arba'ati asar. Tertibnya dunia bergantung kepada 4 orang. Yang pertama bi ilmi ulama. Ustaz Somad itu kan ulama. Ustaz Somad itu ulama. Bukan ulama cuma di Riau. Dia ulama yang berkeliling berdakwah tanpa kepentingan politik. Anak itu muda, jujur, setia. Dan dia menguasai ilmu hadis di Darul Hadis, punya pengetahuan Islam yang baik di Timur Tengah. Beda dengan saya ini, tidak punya ilmu apa-apa. Dia diharapkan umat dibandingkan dengan kita ini dan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain kan cuma jago kandang, ya, cuma jago kandang, cuma berani di dalam kandang, tidak berani keluar. Pendakwah itu jangan cuma di kandang, keluar. Tegakkan Islam ini, bukan mencari-cari masalah dengan sesama Muslim. Jadi persoalan UAS itu bukan dengan kafir sekarang, dengan sesama Muslim. Kafir pun berani karena banyak munafik di dalam kita yang mendukung orang-orang kafir. Itu makanya kesempatan saya hadir begini kan. Saya orang dari kafir yang kemudian sekarang memeluk Islam. Dari 13 tahun lalu saya berdakwah, tak pernah saya ada kelompok manapun. Dan saya tidak mau dikawal-kawal. Makanya saya pergi berdakwah itu cuma dengan istri anak. Nggak mau dijemput. Malah saya malas kalau dijemput-jemput itu. Nggak suka saya. Karena saya tidak mau dihinggapi oleh kepentingan politik. Saya datang berdakwah tujuannya cuma 2. Mengajak Muslim supaya bersatu, memanggil orang kafir supaya masuk Islam. Itu pun jangan semua. Kalau sudah semua, siapa yang di neraka, kan begitu. Ini. Jadi mengenai UAS itu,
tekanan politik. Itu aja, tekanan politik. Coba, saya tadi malam ceramah, ada satu kelebihan Pak Jokowi yang saya akui. Pak Jokowi itu satu kelebihan yang saya akui. Waktu KPPS 500 mati lebih dengan buah korban di Wamena, kelebihannya Pak Jokowi tidak pernah mengucapkan bela sungkawa. Itu kelebihannya. Sebenarnya orang kafir itu cita-citanya nggak perlu umat Islam itu murtad, Pak. Umat Islam itu sudah tidak datang ke majelis ilmu saja, atau umat Islam itu tidak sholat, umat Islam tidak dekat dengan Quran dan hadis, umat Islam mabuk-mabukan segala macam, sudah menang orang kafir. Gitu. Jadi nggak perlu orang kafir murtad masuk gereja, nggak perlu masuk Kristen. Dengan begini saja UAS ditolak-tolak, dia tepuk tangan tiap minggu di gereja itu. Ya, yang saya tanyakan sekarang, kita yang Muslim nenek moyang ini, nggak malukah kita? Justru kami yang dari kafir ini setia untuk menegakkan Islam. Antum yang dari nenek moyang Muslim, kalau saya masuk Islam munafik dengan keadaan begini, saya tambah gosok di dalam. Seperti yang pakai sorban di kepala itu, yang ban Vespa di kepala. Itu kalau bicara Quran hadis pintar sekali, penjilat, mengaku-ngaku sebagai mubalik, tapi nggak pernah di masjid. Itu yang begitu-begitu, Pak. Jadi Islam itu cuma dijadikan apa namanya, tameng, cuma dijadikan topeng. Padahal kalau mubalik itu di masjid. Kami siang malam saja berdakwah tidak pernah ngaku ustad. Orang aja yang manggil saya ustad. Penampilan seperti ustad, sorban dikekang di batang leher, padahal padahal dari kafir ini, bukan ustad. Nggak pernah siang malam kami di mimbar masjid, siang, pagi, sore, subuh di masjid. Nggak pernah ngaku ustad. Karena tidak mudah untuk menyebut diri sebagai seorang ustad. Di Makkah dan Madinah orang doktor, profesor dulu baru dipanggil ustaz. Kita di Indonesia baru sebut satu ayat, muncul di TV ustadz. Ya, sama dengan di Pulau Jawa ini, nggak sembarang dipanggil apa itu kiai. Nggak sama, nggak semudah itu. Orang sudah teruji kemampuan intelektualnya, penguasaan kitabnya, penguasaan nahwu sorofnya, barulah dia dipanggil kiai, mbah yai. Nggak sembarang. Tapi kita di Indonesia ini, innalillahi, bencong pun kita persilahkan. Padahal nih orang-orang ini sudah dihancurkan oleh Allah di zaman Nabi Lut. Dikasih kesempatan untuk berdakwah, innalillahi. Menyinggung-nyinggung sesama Muslim. Dia sendiri ahli neraka itu, bencong itu. Cari dalam hadis, bencong itu tidak ada masuk surga. Karena ke masjid dia serba salah. Mau gabung pakai kopiah masih ada batang. Gabung dengan ibu-ibu pakai mukena masih ada batang, gabung dengan laki-laki takut kita pukul, kan begitu. Nah, jadi dia di mana tempatnya? Di neraka. Itu ada dalam hadis itu, bahwa bencong itu di zaman Nabi Lut dihancurkan mereka. Kita kasih kesempatan untuk berdakwah. Islam ini bukan agama olok-olok. Islam ini adalah agama rahmat, keselamatan. Kadang-kadang kita nggak tahu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Pangkat, jabatan, harta yang sudah Allah berikan. Karena melekat dalam diri kita keberkahan Islam. Sesulit-sulitnya umat Islam itu pasti ada pertolongan. Saya dari kafir masuk Islam, datang bersama istri anak di Pulau Jawa, dengan tangan 10 nggak punya apa-apa, minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum, minta kepada Allah, nasta'inu bisobri wa sholati innallaha ma'asabirin. Jadikan sabar dan sholat sebagai teman, hanya meminta bergantung kepada Allah. Dikembalikan semua yang hilang, dikembalikan jadi normal kembali tanpa harus meminta-minta kepada makhluk. Nah, tapi kan zaman sekarang tidak yakin kita dengan pertolongan itu. Dengan cara menjilat dulu baru kita dapat. Begitu kan? Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Jadi jangan salah, Ustadz Somad itu sengaja dihadirkan oleh Allah sebagai pendakwah. Dia juga tidak pernah berbicara tentang mazhab hilafiyah. Semua sama bagi beliau itu. Lalu apa kira-kira yang membuat dia tersingkir? Apa kira-kira yang membuat dia ditolak di mana-mana? Ini jawabannya. Istatun
yadkhulun naro bisitatin. Kata Nabi SAW, ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara'u bil ju'uri, penguasa pemerintah sewenang-wenang. Kalau sudah ditolak dari Belanda kan harusnya pemerintah turun tangan. Jangan, itu ulama kami, kan begitu. Jadi sila kelima ini yang membuat kita berantakan Indonesia ini. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini. Segala bentuk elemen di masyarakat retak. Konteks beragama kita, konteks keberagamaan sesama Muslim pun retak. Coba tanya nih ibu-ibu ini, waktu kalau di antara mereka ada janda muda, waktu ditinggalkan suaminya menikah lagi, bagaimana pikiran seorang janda muda itu? Benak pikiran dan hatinya kacau balau. Kenapa? Untuk menghidupi anaknya yang sedang pendidikan, anaknya yang sedang menempuh kehidupan yang baru menikah atau lain sebagainya. Nah, begitulah kita umat Islam begitu ditinggalkan oleh seorang ulama. Dari situ bermula kita pecah. Waktu Pak Ma'ruf Amin mencalonkan diri jadi wapres. Di situ baru muncul kita, baru pecah kita. Ada yang pro, ada yang kontra. Nggak usah dipungkiri, itu betul. Nah, dari sini mulai pecah. Siapa yang bermain? Wallahu a'lam bishawab. Yang paling krusial lagi ialah nyawa manusia itu sudah tidak diperhitungkan. Banyak yang korban, banyak yang hilang, banyak yang mati. Masya Allah. Ini bangsa entah dibawa kemana. Makanya di kesempatan beberapa malam ini itu terus yang saya sampaikan, bahwa dunia ini akan tertib. Yang pertama itu bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Kalau pemerintah sudah tidak adil, ini mesti adil ke siapa? Adil kepada mayoritas. Dari dulu adil kepada beberapa presiden berganti itu, 6 presiden sampai SBY, nggak ada kasus-kasus begini. Dan orang kafir mengutak-atik ulama Islam, nggak ada. Nggak ada. Nanti baru-baru ini sekarang diributkan dengan kasus apa itu, Pak Wiranto, mengenai penusukan. Itu sudahlah, jamaah berhenti itu jari-jari di apa itu, nggak usah komentar, biarin aja itu sudah, nggak usah diurus. Kita konsentrasi aja, datang ke masjid, setiap masjid bikin tabligh akbar, konsentrasi aja kita berdakwah. Besok pagi kerja, yang ke kantor, yang berdagang. Kami sebagai pendakwah besok malam saya di Klaten, di Masjid Agung Klaten. Besok juga saya ceramah ke sana, langsung pulang ke Jakarta. Tiba di Jakarta, berangkat ke Tanjung Pinang. Tanggal 16 langsung ke Tanjung Pinang, 17, 18. Balik lagi, berangkat ke Medan. Bandung 22 sampai 25 Oktober. 27 sampai November 28 Maulud Nabi di Medan, Sumatera Utara. Jadi keliling aja berdakwah, bikin kesibukan kita berdakwah. Biarin aja dia urus itu, nggak usah komentar. Isi aja handphone kita itu dengan ayat-ayat Allah, bertanya kepada kiai, bertanya kepada ustadz. Penuhi hidup kita dengan ibadah. Karena dengan kejadian begini hanya 2, Islam jaya ke depan atau negara kita ini akan hancur. Hancur dengan apa? Bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Coba tanya ibu-ibu, mana ibu-ibu suka kita hidup suami kita kaya raya, gajinya besar, gaji suami kita besar tapi ribut setiap hari, atau gaji suamiku pas-pasan tapi kita damai, kita walaupun tidak makan kita tenang dalam rumah, tidak berkelahi? Mana yang kita pilih? Saya lebih memilih kehidupan ekonomi pas-pasan tapi tidak berkelahi, tidak berselisih paham, atau bahkan tidak makan dalam rumah tangga tapi kehidupan rumah tangga itu tetap rukun. Nah, ini sudah ekonomi susah, ribut sana sini. Allahu Akbar. Nah, ini perlu kita jawab dengan dakwah. Dakwah seperti inilah. Sudah beberapa malam saya ceramah, itu aja soalnya. Itu aja. Bahkan saya katakan kalau kita ini masuk Islam dengan niat munafik, oh, paling mudah keadaan begini kita rombak ke dalam. Tapi justru kami yang dari kafir inilah bertanggung jawab atas agama ini. Kenapa? Karena ibarat rumah sudah miring ini, bangunannya sudah miring, sebentar lagi roboh.
Orang sudah tidak konsentrasi dengan ibadah. Bahkan coba perhatikan, saya Muslim, netizen maksud saya Muslim tapi tidak suka dengan tadi itu UAS, betul kan? Saya Muslim tidak suka dengan Habib Rizik, saya Muslim tidak suka dengan Yahya Waloni. Jadi kelompok-kelompok ini ngaku Islam. Itu pecah nggak sudah umat Islam sekarang? Sudah terbelah besar sekali luka ini. Ini kafir sering bermain di tengah-tengah luka ini. Nah, oleh karena itu jamaah mesti paham, orang kafir itu memang dari dulu dia tidak mampu mengalahkan Islam. Bagaimana supaya dia mampu? Dia pakai orang Islam untuk mengalahkan Islam. Jadi yang menjatuhkan UAS itu bukan kafir, sama-sama Muslim tapi munafikun. Ya, itsyakulul munafikuna wallazina hum fi qulubihim maraddun ghara haula'i dinuhum wa may yatawakkal 'alallahi innallaha 'azizul hakim. Itu kata Allah. Dan ingatlah orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya. Mereka berkata, kita ini orang Islam tertipu dengan agamanya. Jadi katanya kalau kita lurus begini, tegak lurus dalam dakwah, dikatakan kita radikal, anti Pancasila, tersesat katanya. Kata orang munafik itu dan berpenyakit hati. Nah itu. Maka kata Allah, bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Jadi kita serahkan, maksudnya nggak usah lagi urus, nggak usah, biar aja masalah kasus Pak Wiranto, masalah Novel Baswedan, masalah Prabowo, masalah sudahlah, berhenti itu. Biarkan nanti Allah yang berperkara. Kalau serahkan kepada Allah itu lebih baik. Sakit hati kita kalau nonton begitu. Besar memang sengaja kita diumpan ke dalam. Seperti ikan kita didorong dalam jaring. Masuk kalian, baru ditarik jaring itu. Ya. Jadi kita jangan mau. FPI saya di acara di Banten, saya katakan kepada saudara-saudara FPI, kalau diundang televisi jangan mau. Sampai sekarang FPI nggak mau. Karena semakin kalian tampil, semakin digoreng ini berita. Semakin diadu domba antara FPI dengan Banser dengan Ansor. Begitu kita lempar-lemparan batu takbir di luar sana, kafir di pintu gereja, haleluya, berhasil dia. Itu licik sekali. Karena ada semboyan di Kristen, cerdiklah seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Itu semboyan Kristen itu. Cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Ini. Jadi kita mesti waspada sekarang, karena ambisi mereka itu menduduki tempat-tempat penting dalam pemerintahan. Coba, mayoritas kita Muslim, kapolseknya Robertus Stefanus, dandimnya kafir dan ininya bukan seagama dengan kita. Yang sebenarnya mayoritas itu dipimpin oleh saudara mayoritas. Tapi di instansi pemerintah pun mereka sudah menguasai. Masya Allah. Di Solo itu Bupati saya ceramah dan saya bilang wali kota Solo ini kalau mati masuk neraka karena kafir. Lah iya memang betul. Mau kemana kalau mati kafir itu? Ya. Jadi itu nggak usah jangan nanti kita toleransi, justru begitu. Justru yang mengatakan jangan bilang kafir berarti dia menghambat orang kafir masuk Islam. Tujuan saya menyampaikan begini karena sayang, yang tidak sayang itu yang tidak mau bilang begitu. Iya kan? Ada kiai yang takut mengatakan begitu, bukan dia sayang sama orang Kristen, justru dia nggak sayang supaya orang Kristen tertutup jalannya. Kalau saya menyampaikan itu karena sayang, tidak boleh berdakwah dengan kebencian. Muslim, ente masuk surga, NU, Muhammadiyah, apapun latar belakang Islammu, yang namanya orang mukmin tetap masuk surga. Begitu masuk surga kan dalam Quran surah Ar-Ra'd jelas sekali Allah katakan, begitu orang Islam masuk surga, di pintu surga langsung diucapkan salam, Assalamualaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian wahai orang-orang yang sabar. Nah, orang kafir, inna atatna lil kafirina salasila wa aklala wa sa'ira. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Jadi sudah jelas kafir itu di neraka. Begitu. Muslim masuk surga. Ya cuma memang surganya agak beda, kalau NU agak ke kanan. Iya, ditanya, oh siapa namanya? Ini, oh nama. Waktu di NU-nya apa di Surabaya? NU. Kalau di NU agak kanan lampu merah, Alfamart belok kiri.
Kan begitu. Hanya bedanya belokan sedikit tikungan. Itu aja, ya. Tapi semua Muslim tetap masuk surga. Yang tidak sholat, yang sholat, semua masuk surga. Iya. Yang tidak sholat sekalipun, asal KTP-nya tanda tangan Ibu Risma hari ini, KTP-nya Islam, insya Allah masuk surga. Yang pemalas sholat ini terus beranggapan, nah ini baru namanya Ustadz, begini bagus. Ya masuk surga tapi benjol-benjol dulu dengan kafir. Kumpul dengan pendeta di neraka. Yang masuk neraka itu orang kafir. Itu Kristen, Hindu, Buddha itu neraka semua. Yang masuk surga orang Islam. Jadi saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan nanti di kemudian hari jamaah perlu perhatikan, bukan baru kali ini saya begini. Di Batam puluhan ribu, cuma 5 menit. Wabillahi taufik walhidayah. Selesai. Puluhan ribu, 100 kali lipat banyaknya jemaah ini di Batam. Gubernur yang masuk penjara sekarang ini siapa? Nurdin Basirun. Kenapa Ustaz? Saya bilang saya tidak cocok soal sistem itu. Kalau bagus saya puji bagus. Karena saya bukan imanuhum fi amplopim. Antum tak peduli saya. Saya datang ke Surabaya ini untuk memberikan ilmu kepada jamaah. Bukan mau porotin amplop di masjid, bukan. Tidak ada itu. Saya dari Jakarta bawa mobil sendiri, dengan harta saya sendiri saya berdakwah. Nggak pernah. Tangan di atas lebih mulia daripada di bawah. Cuma saya penasaran kalau ilmu tidak sampai ke jamaah. Ya, ini jadi perhatian bagi panitia masjid bahwa amplop itu nomor 80. Yang paling utama adalah sound system. Saya berani pastikan, undang siapapun dari Jakarta. Itu yang tadi itu kalau sholat Jumat bagus. Tadi pagi masjidnya makin lebar juga, tapi enak sekali saya bicara. Mungkin dia sewa dangdut punya itu apa? Kalau sewa itu nggak sampai 10 juta, itu sewa paling 500 ribu. Taruh di samping supaya enak tuh pembicara. Jadi saya tinggal santai bicara. Feedbacknya itu ada. Nah semua keluar ke sana. Saya nggak bisa kontrol. Begitu saya tekan nanti ini seperti ngamuk saya di sini. Itu yang saya kira. Dan istri saya sudah tahu kalau nggak tersalur saya ceramah begini berarti memang tadi kalau sudah diblok 2 kali begitu harusnya pulang. Artinya kan sudah terhalang 2 kali saya ke sini. Pertama acara Gus Gendeng. Ya Gus Gendeng pembicaranya sekarang. Kedua yang di Balai Desa, harusnya sudah jadi warning bagi saya, memang harus kembali. Tapi karena yang penting ibu bapak sudah lihat, inilah wajah saya, seram seperti penjahat. Ya, inilah Yahya Waloni. Supaya kamu tidak penasaran, lihat di YouTube, lihat di medsos, di mana-mana. Sekarang kita sudah jumpa secara face to face. Inilah saya. Barangkali juga untuk lebih jelas lagi bisa membaca perjuangan kami di dalam karya ilmiah saya, kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Saya dulu ini adalah orang yang mempendetakan para pendeta. Ini dokumen saya. Saya bawa lari pertama kali ini yang saya sembunyi. Karena saya sudah tahu di belakang hari pasti mereka pungkiri. Inilah pendeta-pendeta. Jadi saya di Kristen itu bukan cuma pendeta, datuknya, mbahnya kafir. Jadi ini saya yang memisudahkan mereka. Saya sembunyi mati-matian ini karena saya sudah tahu di belakang hari dia pasti akan menghina saya, memfitnah saya. Tidak bodoh saya. Saya bawa lari. Karena saya punya program itu, kalau ada orang keluar pendeta masuk Islam, di Aceh dulu ada 2 orang pendeta masuk Islam. Kami fitnah habis-habisan. Kami hilangkan biodatanya. Kami hilangkan, baru kami fitnah. Sampai pendeta itu bunuh diri, baru kami berhenti. Tapi saya nggak mungkin bunuh diri. Justru di fitnah saya lebih kuat. Ya. Ya, pekerjaan saya begitu. Kita utus untuk memurtadkan orang Aceh, malah dia kawin sama perempuan Aceh, dia tidak pulang, dia masuk Islam. Dan kami fitnah, biodatanya semua kami hilangkan, semua jejak-jejaknya habis. Baru kami fitnah di masyarakat. Sampai mati dia bunuh diri karena stres. Nah, itulah program kafir. Walan tardo ankal yahudu wala nasara hatta tatabi'a millatahu. Jadi yang saya bawa lari ini pertama kali dokumen-dokumen. Dan saya bukukan dalam buku saya semua tentang biodata saya. Silakan jemaah yang akan melihat pikiran kami, perjuangan kami lebih jauh. Data-data kepalsuan Bible Kristen ada dalam buku saya yang berjudul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Ambil saja di mobil situ tapi bayar. Karena itulah saya akan pamit berangkat ke Klaten, Solo. Karena besok malam saya ceramah di Masjid Agung Klaten.
Sudah dikasih tahu panitia di sana, Ustaz, ini markasnya apa itu? PKI katanya, apa itu? Enggak lah, jangan terlalu curiga lah. Itu kan saudara Muslim juga, jangan terlalu. Ya kalau dia PKI kita sadarkan supaya jadi orang Islam. Amin ya robbal. Amin. Kalau dia munafik ya kita bawa lagi ke Islam. Berhenti itu cebong dan kampret itu, tidak ada guna lagi itu. Bersatu kita. Saya aja dari kafir begini setia dengan Islam. Bapak ibu yang sudah dari nenek moyang Islam, kenapa tidak setia? Ya itu yang perlu kita garis bawahi. Di luar sana ada apa itu? Petugas kepolisian. Jangan selalu menganggap bahwa ini taat kepada Jokowi lalu macam-macam kita. Bukan. Ini sudah tugas mereka. Mereka diperintahkan. Siapapun presiden, pasti polisi dan tentara itu selalu ikut perintah mereka. Mari kita jangan mudah diadu domba. Ada masalah dihadirkan para tokoh-tokoh penting dalam masyarakat, ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, bicara secara persuasif Islami. Orang kafir tambah jengkel. Oh iya, umat Islam bersatu. Sakit hati dia karena melihat umat Islam bersatu. Tapi kalau kita gontok-gontokan seperti tadi, apa yang menyebabkan UAS ditolak? Sudahlah, ini permainan Belanda, permainan kafir untuk menghancurkan Islam. Karena tokoh muda yang berdakwah itu, yang tidak hanya di kandang, Ustaz Somad itu. Jadi Ustaz Somad itulah yang jadi sasaran utama kafir. Saya tidak pernah menyalahkan saudara Muslim, enggak. Muslim ini cuma munafik, dibayar oleh kafir. Korban neokortex. Ada satu kiai yang jago sekali, saya pernah nonton videonya. Yang paling hebat, kiai sudah go internasional di Jawa ini. Kiai Haji Gus apa itu? Dari apa sana Rembang. Bukan, masih muda beliau. Gus Koyum. Itu kalau mau belajar itu kaliber di atas kaliber itu memang masya Allah. Nggak tahu otak IQ-nya berapa ratus di atas, sampai berapa kitab di luar kepala itu, seperti anak muda yang ulama besar juga muda itu, Adi Hidayat. Itu sama level mereka. Ternyata di Islam ini memang orang-orang cerdas semua. Masya Allah. Dan memang begitulah sejarahnya. Kafir nggak pernah menang dalam perdebatan argumen sains. Kafir itu tukang nyontek. Semua ilmu yang dia dapati, termasuk listrik begini, nyontek dari ilmu orang Islam. Nah makanya kita berbesar hati. Ya sayang. Ya. Oh iya Bu ya. Ya. Berbesar hati kita karena ada anak-anak muda, termasuk siapa yang di Rembang itu? Gus Koyum. Oh, sampai saya tertidur menyimak beliau. Dulu ada satu kiai yang suka saya dengar ceramahnya, tapi sudah almarhum lama. Itu Buya Hamka. Suka senang sekali saya dengar. Pakai radio lama itu baru saya dengar. Nah sekarang saya lebih tertarik mendengarnya Gus Koyum. Sama luas pemahaman Gus Koyum itu. Kitab-kitab yang masya Allah. Dan dia memang bijak, ulama yang bijak. Tidak ke NU, tidak ke Muhammadiyah, tidak kemana-mana. Dia mempersatukan umat Nabi SAW. Bahkan orang tablik pun huruj, dia ajak untuk disayangi. Kita kan kalau lihat jamaah tabligh kita usir dari masjid. Bikin habis listrik, bikin habis air. Begitu, kan? Bikin rugi apa? Bayaran listrik, bayaran ya memang juga kadang-kala ada yang jemur baju. Nah itu. Tapi beliau itu merangkul semua muslim. Nah ini ulama yang tidak bisa ditembus oleh kafir, yakin saya. Kalau ini jadi ketua NU atau ketua Muhammadiyah bagus sekali. Atau jadi ketua MUI pengganti Pak Maruf. Ya usulkan Pak, itu kalau jadi ketua MUI masya Allah Islam jaya ke depan. Ya, tapi tunggulah Pak Jokowi turun dulu 2004. Ya, Anies presidennya insya Allah nanti next time presiden Anies Baswedan, iya kan? Baru nanti ketua MUI-nya Gus Koyum. Allahu Akbar. Ulama yang luas sekali pemahamannya itu. Itu ndak ada saingan, ndak ada. Asia Tenggara pun putus kalah sama beliau. Jago sekali itu. Gus Koyum itu. Luar biasa, cerdasnya minta ampun. Titik manapun kitab itu beliau tahu. Hafalannya, masya Allah. Inilah sama dengan Adi Hidayat. Angka-angka dalam hadis pun dia tahu di mana letaknya. Umur masih muda. IQ mereka itu sudah di atas, mungkin sudah 500 itu.
Ya, selepel dengan IQ presiden kita lah begitu kira-kira ya. Ya, saya kira itu ajalah yang bisa saya sampaikan. Saya pamit. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Hah? Ya, tanyalah. Ya. Siapa yang bilang Yudas Iskariot? Siapa yang bilang? Naskahnya, manuskripnya mana? Ya? Yang bilang Yudas Iskariot yang disalib, referensinya apa? Sudah saya jawab. Eksekusi mati itu bukan lambang kematian Kristen, bukan lambang kematian Yesus. Eksekusi mati itu adalah lambang kematian yang dilakukan oleh eksekusi dalam sistem pemerintahan Romawi. Karena Romawi sudah menduduki Yerusalem itu dari tahun 65 Masehi sampai tahun 6 Masehi. Al-Masih lahir, 6 Masehi. Jadi orang yang tersalib di sebelah kanan Al-Masih itu, Al-Masih tidak tersalib. Orang yang tersalib itu adalah penjahat-penjahat residivus, kelas kakap yang sudah tidak bisa diurus oleh pemerintah Romawi, dieksekusi mati. Jadi eksekusi mati ini, kalau kita sering belajar kitab, ada seorang alim bernama Barsisa. Barsisa itu pernah disalib di zaman Musa itu. Jadi eksekusi penyaliban itu bukan nanti di zaman Isa, sudah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi nggak ada itu bukan penyaliban Tuhan Kristen, bukan. Tapi kalau orang yang dipaksa disalibkan dan diakui sebagai Tuhan, itu urusan agama Kristen. Tapi di Israel sana, di mana? Tanya sama orang Kristen, di mana disalib itu? Di mana? Golgota. Golgota itu bahasa Ibraninya bukit tengkorak. Karena orang yang disalib itu runtuh dagingnya karena hujan panas, dimakan burung bangkai sampai dagingnya jatuh, tengkoraknya pun jatuh di situ. Makanya disebut Golgota. Eloi Eloi lama sabachthani, ucapan yang keluar dari mulut Barsabas, bukan Yudas. Barsabas. Yudas ini adalah orang yang bunuh diri, menikam lambungnya karena dia mengambil 30 keping perak untuk menyerahkan Al-Masih. Tapi Al-Masih diangkat, dimuliakan oleh Allah. Jadi yang diserupakan oleh, betul Al-Quran bilang itu, yang diserupakan seperti Isa. Kenapa kalimat yang diserupakan? Karena anak orang-orang rumpun Semit selatan itu, dan Semit timur, artinya orang-orang Israel dulu, kalau pemuda 18 tahun, sama tingginya, mukanya pun sama, rambutnya ikal berderai sebahu. Jadi bukan Nabi Muhammad aja yang rambut panjang. Memang di zaman semua turunan Ibrahim itu rambutnya panjang-panjang. Jadi saya nggak kaget kalau melihat banyak kiai gondrong di Jawa ini, nggak kaget. Mereka begitu mengikut cara Nabi itu. Ya memang betul itu. Nggak saya karang-karang itu. Karena Nabi Muhammad pun dalam kisah sejarah Ahmad bin Abdullah, ibu bapak dan saya mengetahui Nabi Muhammad, saya lebih dalam tahu daripada ibu bapak. Saya punya manuskrip asli dari Israel. Ahmad bin Abdullah itu, ibu bapak cuma pelajari di kulit. Saya sampai ke dalam, saya tahu tentang Muhammad. Saya tanya tinggi badannya berapa? 182. Kakinya di mana? Di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Ada di atas kubah itu ada ukuran kaki 47 orang dewasa. Itu waktu mau take off ke Sidratul Muntaha. Saya lebih paham tentang Nabi Muhammad daripada bapak ibu, makanya saya masuk Islam. Nah, Rasulullah pun rambutnya sebahu. Semua itu orang-orang yang diutus oleh Allah menjadi nabi itu rambutnya panjang. Kalau nabi yang paling panjang jenggotnya itu Harun alaihissalam, adiknya Nabi Musa. Jadi saya tahu semua silsilah nabi. Di Kristen itu di perjanjian lama sama posisinya 30% dengan Al-Quran, 70% dongeng Yahudi, Old Testament itu. Jadi yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Dan kalau betul penyaliban itu, yang pertama kali beragama Kristen itu adalah Yahudi, karena dijelaskan oleh Bible Kristen, tanah terbelah dua, bait Tuhan terbelah dua, bait Allah itu mana? Yang disebut bait Allah. Dia menyebut Allah itu tanpa lam tasjid, maka disebut Allah. Bait Allah itu mana? Masjidil Aqsa. Kapan Masjidil Aqsa? Ada Syekh Imam besar, Syekh Yusuf, jadi imam di Masjidil Aqsa. Tanya, Syekh, pernahkah ini terbelah? Nggak pernah. Kalau memang betul terbelah, orang mati bangkit, saya tulis di buku saya. Setelah bangkit kemana? Apakah bobok lagi dikubur atau pulang kampung? Nah, jadi eksekusi salib itu bukan antum melihat orang mulai pakai kalung salib, bukan di agama Kristen, bukan, aksesoris. Apalagi mau tanya? Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan pertama, tentu Ustaz Mawati ketika masih menjabat sebagai pendeta atau pastor, pasti banyak orang Muslim yang jadi Kristen dan Katolik. Oh, nggak pernah. Nggak pernah saya murtadkan orang. Tapi saya sayang orang Islam di Sorong itu. Saya sayang. Sering cari bantuan ke tempat saya bantu. Tapi untuk saya murtadkan nggak pernah. Gitu. Ya. Maksud saya, andaikan itu pernah, berarti kan Ustaz Mawati juga berdosa, punya tanggung jawab untuk mengislamkan. Nggak pernah. Tapi saya Islamkan orang sekarang sudah ribuan. Ya. Tapi saya tidak pernah memurtadkan satu kafir satu Muslim pun nggak pernah. Tapi mengislamkan orang sudah ribuan. Nah itu. Jadi sudah nggak berdosa, dapat pahala banyak lagi. Yang kedua, ya. Ini, apakah benar nanti tanggal 26 itu Ustaz Mawati mau debat di Sidoarjo? Hoax. Nggak betul. Abdullah Wasian Foundation sudah WA ke saya. Gara-gara Esra Solo berkuar-kuar dibatalkan oleh Polres Sidoarjo. Dengan BKUG atau apa itu, Badan Keselamatan Beragama. Saya minta debatnya. Saya yang menantang pendeta satu Indonesia, bukan cuma tuh monyet satu itu. Yang terakhir, kan? Ya. Yang terakhir, kalau saya hubungi Ustaz Mawati atau langsung atau terima kepada ini biasanya kan ada. Nggak ada manajemen saya dari dulu, nggak pernah. Nggak ada manajemen. Banyak orang menawarkan menjadi event organizer, saya usir, nggak mau. Banyak juga antri juga pengusaha mau biayai dakwah saya. Saya bilang enggak, saya biayai dakwah sendiri. Itu saya mengambil posisi Umar bin Khattab. Jadi Umar itu enggak manja dia. Dia bergerak masuk Islam, dapat hidayah, niatnya hanya untuk menegakkan Islam. Banyak juga yang tawarkan. Nanti kita bantu dakwah Ustadz Yahya. Enggak mau saya. Kalau kau bantu nanti kau atur saya. Dan saya orang tidak bisa diatur. Iya. Ya. Jadi itu hoax itu nggak bisa percaya, nggak benar itu. Saya menantang di Istora Senayan Jakarta, dan saya menantang bukan cuma tuh monyet kafir itu. Saya menantangnya itu satu Indonesia, kan ada video saya beredar. Saya tantang satu Indonesia, tiap provinsi utus 5. Debatnya di mana? Di Istora Senayan Jakarta. Itu saya nggak biasa begini. Ini kan YouTube begini saya nggak suka. Saya bukan YouTuber. Ini yang taruh ceramah saya itu remaja masjid orang. Saya nggak pernah larang. Kalau ustaz lain walau-walam, ada pernah saya duet, ada satu ustadz itu timnya larang direkam. Saya bilang saya rekam aja lah biar ibu-ibu. Gitu. Karena ini kan dakwah. Apa urusannya? Ya, pikirannya selalu bisnis oriented, money oriented. Money. Pikirannya hanya berpikir popularitas, uang untuk berdakwah itu. Kalau saya mau cari begitu nggak usah jauh-jauh ke Surabaya, di Jakarta juga cukup. Ya, tapi saya bertanggung jawab, apalagi di Pulau Jawa ini kan sejak Pilpres kemarin Ahmad Dhani, terus Gus Nur segala macam itu kan. Terus kita sama-sama Muslim diadu domba FPI, Banser. Bayangkan itu. Ya, saya lewat di sini aja tadi, alhamdulillah ditutup pakai drum. Saya bilang saya mau ceramah. Ini Pak, Gus Gendeng di sini. Mbah Yai di sebelah katanya, bilang sama saya, Yai, Mbah Yai di sebelah situ, di apa kompleks Prima apa dibilang tadi? Iya, Wisma Permai di situ, yang pakai baju sehansip itu. Oke, siap komandan. Ketawa dia. Langsung saya ke sini, sudah terputar-putar saya 2 kali. Sampai ke sini pula ya, itulah. Jadi nggak benar itu Pak, itu hoax. Saya tidak mau cuma dia sendiri, maunya saya satu Indonesia. Supaya jadi sejarah. Jangan bikin-bikin bohong nih umat ini. Dia seolah-olah. Dan saya tidak mau debat tertutup begitu, cuma 1-2 orang hadir. Maunya satu Indonesia yang tonton. Kan saya tantang itu. Saya tantang. Jangan Ustaz Somad yang diganggu. Ustaz Somad mana ngerti soal Kristen. Dia bukan basic Kristen. Yang paham betul-betul ahli Kristen ya saya. Kita debat. Gitu kan. Tinggal tunggu-tunggu ini kapan. Jadi kalau Bapak lihat ada saya dengan tuh Esra itu, si kafir itu bukan dia yang bikin itu. Begitulah orang kalau menutupi dia punya kekurangan karena
Dia pembohong besar tuh Esra Soro itu. Dia bilang Yahya Waloni itu, Yahya saya, lari katanya dia tantang debat di Masjid Mujahidin Tanjung Perak. Saya sering ceramah di situ, di Tanjung Perak situ. Tahun 2007 katanya saya lari. Innalillahi, padahal nggak pernah terjadi itu debat. Saya kalau jadi debat, dia Esra Soro itu Pak, kalau debat dengan saya itu bukan kelas saya, jauh itu, jauh langit dan bumi itu. Kelas saya itu kalau di sini yang memang betul-betul lama di Israel itu, Bapak tahu orang yang hebat di Israel itu, yang tinggal di sini, pendeta yang hebat, Bambang Nursena, itu lama di Israel. Tapi dia kan nggak mau yang begitu-gitu. Kan dia tahu sebagaimana kelas saya. Coba tanya dia, kenal nggak sama Yahya Waloni? Tanya Bambang Nursena. Mereka itu belajar sama saya dulu di Papua sana. Jadi itu, jadi orang-orang yang hebat itu bukan yang di timur, bukan yang di Nusa Tenggara Timur sana. Ubi semua itu singkong. Ya kita ini Pak, cuma karena sudah masuk Islam, jadi kita ini terlihat sudah tidak ada wibawa, kan begitu. Karena kita memang merendahkan agama ini. Dulu juga saya nggak sembarang berpakaian, biar dalam rumah saya pakai sepatu, sampai di peti mayat memang pakai jas. Cuma karena sudah Muslim, jadi kita merendah diri. Inilah, dulu ini saya bilang taflak meja kok bagaimana. Nanti kita diberi petunjuk, baru kita merendah ke bawah. Murah tapi tidak murahan itu loh. Ya, tapi tetap wibawa kami tetap kami jaga. Nggak bisa sembarang juga, gitu. Murah tapi tidak murah. Nggak ada tuh bilang, oh sekali ceramah sekian juta, nggak ada. Nggak pernah melekat dalam pikiran saya itu. Saya pun bawa buku ini karena mobil saya itu sudah pernah saya coba pakai air wudhu nggak hidup. Rupa-rupanya pakai Pertamax itu baru dia. Bagaimana supaya itu mobil ada bensinnya? Saya menulis buku untuk diberikan kepada umat, take and give, memberi dan menerima. Saya berikan ilmu, jemaah ganti biaya cetak, dan itu bisa lancar saya punya perjalanan dakwah dari buku itu. Lebih baik saya terbuka daripada minta-minta kan? Kalau minta-minta di masjid bukan mualaf itu, kualat. Makanya saya nggak pernah ngaku mualaf. Saya ngaku sebagai muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Ya, saya kira gitu ya. Ini mau bertanya nanti di buku saya pun sudah terjawab itu. Banyak sekali ilmu di dalam. Bagi yang berminat ya, bukan wajib. Bagi yang berminat untuk mendapatinya ada di mobil saya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini sudah jam 9, saya harus kembali ke hotel menyiapkan barang-barang saya untuk berangkat besok hari. Mohon doa dari jemaah, mudah-mudahan kami tetap istiqomah di jalan dakwah ini. Tetap sehat untuk menegakkan syiar Islam dan mengislamkan orang-orang kafir. Dan sekali lagi Pak ya, saya nggak pernah mengkafirkan satu Muslim pun, tapi saya sudah mengislamkan ribuan orang kafir. Kalau mengislamkan sudah ribuan. Dalam satu bulan itu, bulan lalu saja 17 orang di Medan. Dan saya lempar ke publik itu sampai Cina yang punya WTC saya islamkan di Jakarta. Ya, jadi saya kira mohon doa dari jamaah supaya kami tetap sehat. Dan karena kalau sudah tidak sehat, sudah tidak bisa jalan kami untuk apa itu berangkat kemana-mana. Sopir saya nggak pernah pakai sopir Pak. Saya dari dulu bawa mobil sendiri. Saya tidak pernah pakai sopir. Saya nggak mau dakwah ini tunggangi dengan kepentingan politik dan macam-macam. Saya sendiri, saya masuk Islam sendiri, berdakwah sendiri, biar juga saya mati sendiri. Nggak usah minta-minta bela. Jamaah cukup doa. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Coba suara sini tadi itu yang bagus. Saya dengar. Ya. Ya, kita sebelum kita berpisah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala atas permintaan pengurus masjid. Ibu bapak, saya akan pulang kembali. Besok akan ada acara di Klaten. Mohon doa bagi kami sekeluarga agar kami tetap diberi lindungan, pertolongan, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim bi sultani. Subhanaka la nursana alaika anta kama asnaita li nafsika wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma habib ilaina al-iman
وزين بقلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين والهمنا بصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم اجعلنا مفلحين اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمات وأسبق علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah membentangkan dua jalan bagi kami ya Allah, jalan yang Engkau ridhoi dan jalan yang Engkau murkahi. Hamba yang telah Engkau beri petunjuk bersama istri dan anak-anak hamba dimanapun kami pergi berada untuk menebarkan syiar agamamu ya Allah, biarlah kami dapat mempererat ukhuwah Islamiyah antar sama umat Nabi SAW dan memanggil orang-orang kafir supaya datang beriman memeluk agamamu yang mulia, yang sempurna, yang suci, dinul haq, dinul Islam. Keberkahan kami atas semua petunjuk yang Engkau berikan ya Allah, termasuk jamaah yang hadir pada malam ini di Masjid Rawdatul Jannah Kota Surabaya. Bimbing kami semua ya Allah, berkahi kami pada malam ini ya Allah, untuk melewati petiduran peristirahatan kami, dan di esok hari Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang segar, bugar, sehat walafiat. Kepada pengurus masjid, takmir masjid yang sudah melaksanakan tabligh akbar dengan membuat pelaksanaan tabligh akbar ini ya Allah, Engkau berkahi semua kami yang ada, dari ketua masjid sampai jemaahmu yang hadir, bahkan jemaahmu dari manapun berada ya Allah, yang ada di radius kilometer jauh dari masjid ini yang ada di kota Surabaya dan provinsi Jawa Timur. Kiranya kami semua mendapat ridho, ampunan, keselamatan, inayah dari Engkau ya Allah. Hanya kepadamu lah kami berserah dan hanya kepadamu lah kami bergantung atas segala segenap hidup dan kehidupan iman dan takwa kami. Negara kami ini ya Allah, di mana kami sedang melihat berbagai macam kebencian yang ditebarkan di tengah masyarakat Indonesia, membuat perpecahan yang begitu mendalam, baik perpecahan sesama anak bangsa maupun dalam kehidupan beragama. Tuntun kami semua ya Allah, hak katakan hak ya Allah, Engkau bukakan yang benar dan Engkau bukakan juga yang salah. Kami merindukan kekuatan-Mu ya Allah untuk bangsa ini. Sudah beberapa kali kami melakukan dengan kekuatan kami, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Kami memikirkan segala sesuatu ya Allah, bahkan kami dengan kuat berkehendak dalam lubuk nurani hati kami, tetapi Engkaulah yang menghendaki segala perkara yang ada di dunia ini. Wallahu bikulli syai'in alim. Engkau yang maha mengetahui segala sesuatu ya Allah. Maka kami serahkan kepadamu bangsa kami ini ya Allah, orang-orang yang memimpin bangsa kami ini ya Allah, baik pemerintah yang ada secara khusus di Provinsi Jawa Timur maupun Indonesia secara keseluruhan. Jadikan bangsa dan Provinsi Jawa Timur ini sebagai bangsa dan provinsi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kumpulkan kami semua ya Allah, dan hindarkan kami dari segala perpecahan bangsa ini ya Allah. Jauhkan kami dari segala pertikaian, perkelahian, bahkan pembunuhan antar sama anak bangsa. Orang-orang asing tidak senang melihat kami ya Allah, terutama Islam, agamamu yang suci dan mulia. Keberkahan bangsa ini kami yakin ya Allah, karena keberkahan agamamu yang ada. Pemeluk mayoritas agama yang ada di Indonesia ini adalah agamamu ya Allah. Oleh dan sebab itu, pada malam ini kami bermunajat, kami memohon biarlah keberkahanmu atas pertemuan tabligh akbar pada malam ini menjadi keberkahan bagi Indonesia. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ma hulaqta sabatilan subhanaka faqina azabannar. Rabbana man tudkhilna faqad azza wa bali zalimin min arsyid. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa'atina ma wa'adtana ala rasulika la tuzigh yaumal qiyamati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.